Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil web yang kami buat yaitu bertema toko buah segar. Sebelum kita memulai presentasi ini, izinkan saya perkenalkan rekan-rekan tim saya yaitu saya sendiri Muhammad Jamaluddin Yusuf dan di sebelah kanan saya ada Hamzah Rizal. Sebelah kiri saya ada Alif Gufa, belakang kanan saya ada Andri Setiawan. Baik, di sebelah kiri saya ada Muhammad Labib. Penjelasan berikut akan dijelaskan oleh rekan kami Alif Gufa. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang dibuat oleh kelompok kami. Di atas ini yaitu footer berisi tentang home, shop, yang berisi keranjang belanja, dan konfirmasi pembayaran. Di samping ada tentang kami, kontak, dan akun untuk melakukan login atau daftar. Yang di sini juga ada beranda, di sini juga ada keranjang belanja. Di bawah sini terdapat tentang berbagai produk yang tersedia yang dijual oleh website kami. Dan di bawahnya juga ada review pelanggan. Dan yang terakhir, footer, terdapat menu, bantuan, dan yang terakhir ada lokasi penjualan dari toko kami. Di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan pemesanan. Di sini saya akan melakukan pemesanan yaitu apel merah. Dan jika sudah diklik maka akan muncul ke dalam keranjang belanja yang ada di sebelah kanan. Ini adalah keranjang belanja yang tadi saya klik. Di bawahnya ada rincian keranjang, subtotal, biaya pengiriman, dan total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan atau customer. Juga selanjutnya saya akan melakukan check out. Jika Jika pelanggan belum memiliki akun, maka harus melakukan daftar akun yang terdapat pada bagian halaman home tadi. Dan ini adalah tampilan dari daftar untuk melakukan registrasi yang berisi username, password, nomor lengkap, nomor handphone, email, alamat, dan jika sudah diisi semua, maka melakukan daftar. Ini saya tidak melakukan karena saya sudah memiliki akun. Jika sudah melakukan daftar, maka di sini pelanggan atau customer melakukan login yang sesuai dibuat tadi. Otomatis dia akan diarahkan ke dalam dashboard pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jamal. Baik, selanjutnya saya yaitu menjelaskan tentang dashboard. Di menu sebelah kiri terdapat dashboard order saya, pembayaran, dan review. Di dalam dashboard itu terdapat order. Pertama itu order saya seperti yang tadi sudah dipilih oleh teman saya. Di sini tampilannya ada nomor, ID, tanggal, jumlah pesanan, total pesanan, pembayaran, status. Berikut tampilan ordernya. Di sini ada data order, berisi nomor, tanggal, item, harga, metode pembayaran, status. Lalu dilanjut barang dalam pesanan, yaitu seperti tadi yang telah diklik. Ada apel merah, lalu data penerimanya itu ada nama, nomor HP, alamat, dan catatan. Lanjut di akhir ada pembayaran, transfer, tanggal, status. Baik, transfer ke Mandiri Bank toko kami, lalu ibunya transfer dari Mandiri Alif Bufa yang tadi telah mengisi. Terus selanjutnya
Paling bocor. Jadi gini, paling bocor, paling bocor, paling bocor, paling bocor. Dapat bos, sebenarnya ada bos. Bayaran, pembayaran. Baik, selanjutnya kita melihat ke pembayaran. Di sini pembayaran saya dapat ada nomor order, tanggal, dan status. Lalu di dalamnya itu terdapat data order yang dimana ada order, tanggal, jumlah transfer, transfer dari, transfer kemana, status. Lalu di sini ada bukti juga, bukti pembayarannya sebagai tampilan berikut. Lalu review. Bagian review karena kita belum mengisi, belum ada review yang ditulis, silahkan tulis baru. Di sini ada tampilan tulis review baru. Lalu kita mengklik judul review. Lalu di reviewnya mantap bener. Oke. Setelah itu kita mengklik tulis review dan di sini adalah tampilan akan masuk ke dalam review order yang di bagian review. Mantap bener. Oke. Setelah tadi tidak ada dan sekarang sudah ada di review saya di no order, tanggal, dan review. Selanjutnya kembali lagi ke tampilan awal. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Nah, di sini saya akan memasukkan input username admin, lalu passwordnya. Nah, dari login yang tadi akan menampilkan ke halaman dashboard admin yang berisi tentang produk, pelanggan, pesanan, pendapatan. Lalu ke kategori produk. Kategori produk berisi buah. Lalu ke produk. Di sini ada data buah yang bisa menambah buah dan menghapus buah. Lalu ke pesanan. Di sini admin bisa mengelola order. Dan di sini adalah kategori voucher yang berbentuk kupon. Pembayaran. Di sini admin bisa mengelola pembayaran. Pelanggan. Di sini admin mengelola pelanggan. Lalu ke review pelanggan. Di sini admin bisa mengelola review dan melihat berbagai review dari orang lain, customer yang membeli. Nah, di sini admin bisa melihat kontak pengunjung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian database-nya. Yang pertama itu ada session, selanjutnya ada kontak, ada kupon, ada tabel customer, ada order, ada tabel order item, tabel payment atau pembayaran, ada tabel produk. Di sini juga bisa untuk menghapus atau menambahkan dari database-nya. Ada kategori produk, ada tabel review, tabel role, tabel setting, dan yang terakhir ada tabel user. Selanjutnya codingannya akan dijelaskan oleh teman saya Labib. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian coding di bagian controller di folder author yang berisi login.php, logout.php, register.php, ada home.php, page.php, shop.php, dan welcome.php. Di bagian model ada folder author yang berisi login model.php, register model.php, kontak model.php, customer model.php, produk
model.php dan review model.php. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan bagian admin, di mana di dalam admin ini terdapat folder controllers, dan di dalamnya terdapat admin PHP, kontak PHP, customer PHP, order PHP, payment PHP, produk PHP, review PHP, dan settings PHP. Kemudian ada folder models yang terdapat di dalamnya kontak model PHP, customer model PHP, order model PHP, payment model PHP, produk model PHP, review underscore model PHP, setting underscore model PHP. Kemudian di dalam tabel di dalam folder admin terdapat folder kontak yang dimana dapat folder view, di mana terdapatnya di dalamnya folder kontak yang berisi kontak PHP dan view PHP. Kemudian ada tabel customer, di mana dalam tabel customer terdapat customers PHP dan view PHP. Kemudian ada folder order, di mana di dalamnya terdapat order.php dan view.php. Kemudian ada folder payments, di mana di dalamnya terdapat payments.php dan view.php. Dalam tabel produk juga terdapat add underscore new underscore produk PHP, kategori PHP, coupon PHP, edit underscore produk PHP, produk PHP, search PHP, dan view PHP. Kemudian dalam folder review terdapat review.php dan view.php. Kemudian ada tabel setting, di mana di dalamnya terdapat profile.php, setting.php, footer PHP, header PHP, dan overview.php. Ini deh. Ya, di bagian file customer ada controller yang berisi customer.php, order.php, payment.php, profile.php, dan review.php. Di bagian model ada order model.php, payment model PHP, profile model.php, review model.php. Dan di bagian view ada file order yang berisi order.php dan view.php. Di bagian payment ada bagian confirm.php, payment.php, dan view.php. Dan di bagian review terdapat review.php, view.php, write.php, footer.php, header.php, home.php, dan profile.php. Di bagian third party ada bagian view yang berisi order, yang berisi login.php dan registrasi.php. Dan ada pula di file error ada terms di bagian file benar kan? Iya benar. Iya. Di bagian error ada file terms atau foods yang berisikan text yang isinya about.php dan contact.php. Di bagian shop terdapat cart.php, checkout.php, view single product.php, footer.php, header.php, dan home.php, dan welcome message.php. Berikut kami akan menjawab pertanyaan dari dosen. Baik, saya yang menjawab. Yang pertama itu ada Mozilla Firefox, yang kedua itu Google Chrome, yang ketiga UC Browser, yang keempat Opera Mini, yang kelima Safari, yang keenam Microsoft Edge. Baik, selanjutnya penjelasan kedua mengenai penjelasan database. Jadi apa sih database itu? Database itu koleksi data yang disimpan secara elektronik. Lalu yang kedua itu apa sih primary key itu kan? Primary key itu suatu nilai untuk mengidentifikasikan suatu baris dalam tabel. Lalu yang ketiga itu ada foreign key. Foreign key itu sebuah kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi data pada tabel yang direferensikan oleh primary key pada tabel lain gitu.
Lalu yang keempat ada web server. Jadi kita itu pakai web server apa aja sih? Yaitu ada Nginx, Apache, LiveTTPD, IIS, yaitu singkatan dari Internet Information Service, Sun Java, Xteam Web Server. Lalu yang terakhir itu ada Lightspeed. Baik, selanjutnya bahasa pemrograman itu ada apa aja sih? Yang pertama salah satunya itu ada Java, bahasa pemrograman C, PHP, Visual Basic, Python, C++, JavaScript, Objective-C, dan ActionScript. Baik, selanjutnya tool software itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Mbog, LinX, Notebins, Cloud98, Atom, DBS, SAM, Bootstrap, HTML5, Builder, Azure, dan GitHub. Lalu selanjutnya apa saja jenis database? Yang pertama itu ada operational database, data warehouse, relational database, distribute database, and user database. Lalu apa itu PHPMyAdmin? PHPMyAdmin itu sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL atau bisa disebut juga sebagai tool database. Baik, itu saja yang kami bisa sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kami, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.